Sejumlah petugas pemadam kebakaran Kabupaten Solok tergeletak di pinggir jalan usai mobil damkar yang dikendarainya terlibat kecelakaan di kawasan Simpang 5, Kelurahan Layang, Kota Solok. Akibat kecelakaan, petugas Pertamini meninggal dunia, sementara 4 pemotor dan pengemudi minibus mengalami luka berat. Kecelakaan berawal saat mobil damkar menuju lokasi kebakaran hilang kendali menabrak Pertamini dan minibus serta 2 motor yang sedang mengisi BBM. Kerasnya hantaman juga membuat minibus dan mobil damkar ringsek serta 8 orang personel damkar luka ringan. Mobil damkar diperkirakan lost control, kemudian menabrak Pertamini yang ada di sekitar TKP. Kemudian di tempat tersebut juga sedang ada masyarakat yang sedang mengisi minyak. Saat ini seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dievakuasi oleh petugas Laka Lantas Polres Solok Kota. Dan seluruh korban luka menjalani perawatan di rumah sakit, serta 1 orang korban tewas sudah dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Kota Solok, Sumatera Barat, Budi Sudandar, iNews melaporkan. Kelompok kriminal bersenjata melakukan aksi penembakan terhadap rumah warga dan gereja di Kampung Pinapa, Papua Tengah pada hari Minggu lalu. KKB mengklaim tempat tersebut dijadikan sebagai pos militer oleh TNI dan Polri. Namun hal itu dibantah oleh Satgas Damai Kartens. Mereka mengklaim hal itu sebagai bentuk propaganda untuk membenarkan tindakan penyebaran teror mereka. Telah terjadi aksi pembakaran di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada hari Minggu, tanggal 6 Juli 2025, dan menyasar kepada 2 unit rumah milik Bapak Bupati Puncak, Elvis Tabuni, serta kantor distrik Omukia. Kami tegaskan bahwa fasilitas sipil yang dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata, termasuk rumah dinas Bupati, kantor distrik, gereja, sekolah, dan puskesmas, tidak digunakan sebagai pos militer oleh TNI maupun Polri. Tuduhan tersebut adalah bentuk propaganda sistematis yang bertujuan menciptakan ketidakpercayaan publik dan memecah belah persatuan masyarakat. Selain rumah dinas Bupati Puncak dan kantor distrik, KKB juga membakar 4 bangunan lain di Kampung Pinapa, yakni 1 unit gereja, puskesmas, dan 1 unit bangunan sekolah. Tidak ada korban akibat pembakaran ini dan situasi di lokasi saat ini berangsur kondusif dan dikuasai oleh Satgas Damai Kartens. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Dari informasi lainnya, pemirsa, ledakan tabung gas LPG membuat 2 kamar di apartemen City Park Cengkareng, Jakarta Barat porak-poranda. Kuatnya ledakan juga membuat 1 lift rusak berat. Detik-detik ledakan terekam kamera pengawas di Tower F, apartemen City Park yang merusak 2 kamar di salah satu lantai. Ledakan membuat seluruh bangunan dan atap yang berada di lorong apartemen juga rusak berat. Tidak ada korban, namun unit apartemen yang rusak imbas ledakan dihuni warga negara asing. Garis polisi telah dipasang di lokasi guna menghindari kerumunan warga. Polsek Cengkareng masih menyelidiki kasus ini. Pemirsa, keributan terjadi antara sopir ojek online dan sopir bus Transjakarta di Jalan Raya S. Parman, tepatnya di lampu merah arah Jalan Tomang Raya. Keributan berawal saat supir bus Transjakarta mengklakson sejumlah pengendara motor yang meneduh karena cuaca panas hingga membuat kemacetan di Jalan Raya S. Parman. Seorang sopir ojol bahkan memukul sopir bus Transjakarta hingga keributan dipisahkan pengendara lain dan petugas Polantas. Pihak Transjakarta kemudian melapor ke polisi terkait pemukulan terhadap supir busnya itu. Pemirsa, 2 jenazah korban KMP Tunujaya yang tenggelam di Selat Bali kembali ditemukan nelayan di pantai Pebuahan, Jembrana, Bali.
Kendaraan masyarakat jangan di jembatan sana, mobil mau keluar jangan parkir motor sana. Mobilnya Pak. Jenazah pertama berjenis kelamin laki-laki ditemukan pukul 6 pagi tadi oleh nelayan di pantai Pengambengan dengan ciri-ciri mengenakan celana hitam pendek tanpa baju. Jenazah kedua juga berjenis kelamin laki-laki ditemukan 1 jam kemudian sekitar 2 km dari bibir pantai Pebuahan. Korban mengenakan celana pendek dan baju hitam lengan pendek. Hingga saat ini 42 korban sudah ditemukan, 30 orang selamat dan 12 orang lain yang meninggal dunia. Sementara 23 korban masih dalam pencarian. Mobilnya Pak. Mobil saja. Pemirsa, heboh aksi perundungan dilakukan sejumlah siswa SMA di Depok, Jawa Barat hanya gara-gara urusan asmara. Ironis, aksi perundungan disiarkan langsung di media sosial. Viral di media sosial yang memperlihatkan seorang remaja perempuan dianiaya teman-temannya di kawasan Beji, Depok. Ironisnya, aksi bully disiarkan secara live di media sosial oleh salah satu pelaku. Orang tua korban tidak terima terhadap perlakuan teman-teman anaknya. Awal mula aksi perundungan lantaran salah satu pelaku dendam kekasihnya sering mengirim pesan dan ajak korban bepergian. Sementara itu, Kepala Seksi Humas Polres Metro Depok, Made Budi, mengatakan pihaknya sudah menerima laporan dari pihak korban dan tengah menyelidiki kasus ini. Pembulian salah satu pelajar ya disiarkan langsung di live secara di medsos ya, di Instagram. Itu terjadi pada hari Sabtu sekitar pukul 20.55. Untuk saat ini seperti apa penanganan? Ya, saat ini diketahui, kami dapat sampaikan bahwa korban dan ibunya, orang tuanya sudah membuat laporan atas kasus tersebut, dan saat ini juga masih dalam proses pemeriksaan. Kasus ini kini ditangani unit PPA Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.